Sungguh Tuhan, kuasa-Mu begitu besar. Dan Engkau adalah Allah yang besar. Maksud dan rencana Tuhan kadang tidak dapat kami selami ya Tuhan. Tapi kami rindu sebagai murid-murid Kristus. Sebagai anak-anak-Mu kami boleh memahami maksud dan rencana Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan, pada hari ini kami mau datang. Mohon Allah yang kuasa itu boleh menunjukkan kepada kami apa yang harus kami perbuat sebagai anak-anak-Mu. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Singkapkanlah maksud dan rencana-Mu bagi kami, agar kebesaran-Mu itu sungguh boleh nyata dalam kehidupan kami. Kebesaran itu sungguh boleh kami rasakan, kehadiran Tuhan bersama dengan kami. Hari ini kami juga akan menghampiri meja perjamuan Tuhan. Kiranya melalui perjamuan ini kami diingatkan kembali bagaimana Engkau telah mati bagi kami, memberikan penebusan dan keselamatan bagi kami. Dan yang terpenting ya Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa Engkau beserta dengan kami dalam segala waktu dan dalam segala keadaan kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk, lifter sekalian. Shalom. Selamat pagi menjelang siang ya, karena ini sudah jam berapa ini? Jam 11 ya, hampir jam 11. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan rekan-rekan sekalian, khususnya ini masih bulan Januari, ya, bulan pertama di tahun 2026. Kalau ada yang belum sempat ketemu, ya, melalui mimbar ini izinkan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat teman-teman sekalian. Semoga di tahun yang baru ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Rekan-rekan, pada bulan Januari ini kita merenungkan sebuah tema besar, yaitu Blueprint for a Disciple Life, cetak biru untuk kehidupan seorang murid. Dan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar kita di dalam perenungan ini adalah dari kitab Nehemia. Minggu yang lalu, Penatua Henrikus sudah mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu Vision Born in Prayer. Visi yang lahir dari atau di dalam doa. Dan hari ini kita bersama-sama merenungkan kembali dari kitab Nehemia, dari pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat 8, sebuah tema yaitu Building with Purpose. Membangun dengan tujuan. Pastinya kita ingin hidup dengan tujuan. Kita tidak ingin hidup hanya melaluinya sebagai rutinitas, tetapi kita memiliki satu kehidupan yang bermakna. Dan oleh karena itu kita mau belajar bersama-sama dari kitab Nehemia ini. Mari kita membaca bagian ini, rekan-rekan sekalian. Saya mengajak kita bisa membaca bagian ini, ya. Nehemia pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca secara bertanggapan, supaya teman-teman juga nggak ngantuk ya. Saya nggak tahu apakah sudah siang agak ngantuk karena tadi di luar hujan sempat turun, ya. Hawanya dingin, di dalam ada AC ya. Jangan-jangan nanti kita ketiduran, ya. Mari kita baca secara bertanggapan bagian ini. Saya akan membaca ayatnya yang pertama, kemudian nanti kaum ibu, kaum perempuan membaca ayat yang kedua, kaum bapak laki-laki membaca ayat ketiga, kemudian saya lanjutkan ayat keempat, kemudian ayat kelima oleh kaum ibu, kemudian selanjutnya sampai kita membaca di ayatnya yang ke-8. Mari kita bersama-sama membaca bagian ini, Nehemia 2 ayat 1 sampai 8. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasastra, ketika tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja.
Silakan kaum ibu. Jawabku kepada raja, hiduplah, maaf kaum bapak ya, saya jadi lupa nih ya. Silakan kaum bapak. Ayatnya yang keempat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Ya. Saya akan membacakan ayat yang ke-8 bagian B yang terakhir. Dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Tuhanku yang murah melindungi aku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, tahu ini kan ya? Ya, Menara Eiffel yang ada di Paris. Ya. Rekan-rekan, Menara Eiffel atau Eiffel Tower itu dibangun tahun 1887 sampai 1889. Nggak tahu berapa banyak yang sudah pernah ke sana. Saya pernah ke replikanya di Minimania ya di Lembang ya. Kalau nggak ada kesempatan ke Paris, ke Lembang ada replikanya. Nah, rekan-rekan sekalian, Eiffel Tower ini dinamakan dari orang yang merancangnya, yaitu Gustav Eiffel, yang ketika dia merancang dan mulai membangun Eiffel Tower ini, dia diketawain ya sama orang-orang yang ada di sekitarnya, sama masyarakat di Paris. Mereka melihat menara yang tingginya 300 meter itu jelek. Ya. Cuma kerangka seperti itu saja dari besi, nggak ada gunanya dan merusak pemandangan kota Paris yang katanya indah dan romantis. Bahkan, rekan-rekan sekalian, ada seniman-seniman yang mengumpulkan tanda tangan dan mengajukan petisi agar proyek ini dihentikan, proyek ini dibatalkan. Namun demikian, Gustav Eiffel tetap membangun menara ini karena dia tahu untuk apa dia membangun menara itu. Ada tujuan yang sudah dia pikirkan ya, sekalipun itu tidak dapat ditangkap oleh orang lain. Dan akhirnya kita melihat bagaimana setelah kurang lebih hampir 3 tahun ya, 2-3 tahun menara itu pun berdiri. Dan berdiri hingga saat ini menjadi sebuah ikon ya, yang terkenal dari kota Paris. Rekan-rekan sekalian, banyak orang gagal bukan karena dia tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya. Tetapi seringkali orang menjadi gagal karena dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Kehidupan seseorang menjadi gagal karena tujuan hidupnya tidak jelas. Namun sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa Tuhan memanggil kita untuk membangun sebuah
kehidupan ya yang memiliki tujuan secara ilahi. Tuhan memanggil kita agar kita memiliki kehidupan dengan tujuan ilahi. Dan pertanyaannya adalah, tujuan yang bagaimanakah yang Allah kehendaki yang kita miliki? Dari apa yang kita baca tadi dari Nehemia pasal kedua ayat pertama sampai ayat ke-8, paling tidak ada beberapa hal yang kita bisa melihat tujuan yang bagaimanakah yang Allah kehendaki yang kita miliki sebagai anak-anaknya. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, lifter sekalian, yang Tuhan kehendaki adalah kita memiliki tujuan yang lahir dari doa dan kepekaan kepada kehendak Allah. Tujuan yang lahir dari doa dan kepekaan kepada Allah. Pastinya kita tahu siapa Nehemia. Nehemia adalah salah satu dari sekian orang Yahudi yang ketika itu dibuang ke Persia. Ya, awalnya di Babel, kemudian terakhir mereka berada di dalam penguasaan Persia. Dan Nehemia, ya, di pasal pertama kita mendengar bahwa dia menerima utusan orang-orang yang baru pulang dari Yerusalem. Dan dia mendengar bagaimana tembok Yerusalem itu sudah hancur. Ya, dan gerbang-gerbangnya ya, itu sudah terbongkar. Pada zaman itu, tembok kota itu adalah penting karena itu menjaga ya, sekitar wilayah daripada kota itu. Kita dengar kemarin Presiden Venezuela ya, Maduro, siapa namanya? Betul ya, Maduro ya. Pokoknya Presiden Venezuela itu ya. Dia dengan waktu sekian waktu begitu ya ditangkap oleh tentara Amerika Serikat. Oleh karena apa? Pertahanannya ya, baik komunikasi dan hal lain-lainnya ya, itu sudah dilumpuhkan terlebih dahulu. Kalau zaman sekarang ya, pertahanan itu tidak berupa tembok yang tebal, gerbang yang besar ya, tetapi sarana komunikasi dan persenjataan yang siap menyerang ketika ada musuh yang datang. Tetapi pada zaman itu ya, ketika tembok kota hancur, ketika gerbang-gerbang itu tidak lagi berfungsi, artinya kota itu tidak lagi menjadi tempat perlindungan. Dan bayangkan kota Yerusalem ya, yang adalah tempat di mana nenek moyang Nehemia berada. Itu seperti itu. Kalau kita ya, kota asal kita begitu ya, Bandung begitu ya, diserbu dan kemudian Bandung jadi puing-puing, kira-kira teman-teman gimana? Ya. Pasti kita juga berpikir ya, mungkin masih ada orang, masih ada keluarga kita yang tinggal di sana. Dan inilah reaksi daripada Nehemia yang dicatat di dalam Nehemia pasalnya yang pertama ayat keempat. Di situ dikatakan, ketika ku dengar berita ini, berita tentang tembok kota Yeriko, Yerusalem ya. Tembok kota Yerusalem ya. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dan di situ dikatakan, aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah. Rekan-rekan sekalian, melihat kondisi ini, hal pertama, reaksi yang pertama yang ditunjukkan oleh Nehemia, bukannya berpikir bagaimana harus menyelesaikan masalah yang dia hadapi, tetapi dia datang dan berdoa, bahkan berpuasa. Ada yang menafsirkan bahwa Nehemia itu berdoa, berpuasa, ya, bergumul dengan ini itu selama 4 bulan. Mengapa demikian? Kalau di pasal pertama kita bisa melihat ayat pertama ya, pasal pertama di situ dikatakan riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kiswel tahun kedua. Dan kemudian kita baca di ayatnya yang ke-1 di pasal kedua,
pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasastra. Dari bulan Kiswell ya sampai kepada bulan Nisan itu kurang lebih 4 bulan. Cukup lama ya. Hampir mau setengah tahun. Dia menggumulkan hal itu. Dan karena pergumulannya ketika dia bertugas di hadapan raja, sebagaimana seperti biasa dia menghantar minuman kepada raja. Dan wajahnya itu terlihat muram. Padahal sebelumnya dia tidak pernah demikian. Dan oleh karena melihat kondisinya itulah, maka raja bertanya, apa yang terjadi dengan engkau? Dan secara jujur Nehemia menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya. Dan kemudian ketika raja bertanya kepadanya, raja merespon apa yang menjadi ceritanya. Di ayat keempat kita melihat sesuatu yang menarik. Lifter sekalian, di situ dikatakan, lalu kata raja kepadaku, jika jadi apa yang kau kehendaki? Nehemia bukannya langsung menceritakan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang menjadi rencana-rencananya. Tetapi di sini ditulis, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Hal yang pertama dia lakukan adalah berdoa. Kata berdoa di sini bisa berupa sebuah doa singkat namun intens, sebuah doa yang lahir sebuah doa yang spontan yang lahir dari kebiasaan doa. Artinya Nehemia adalah orang yang terbiasa berdoa. Kita lihat di pasal pertama dia berdoa. Di pasal ini pun di hadapan raja, pastinya dia berdoa tidak komat kamit, ya. Kalau kita ada yang sudah lihat Tingmi, tinggal meninggal, ya. Itu tokoh gemanya kalau dia lagi ngelamun dia komat kamit, gitu ya. Kalau yang nggak nonton nggak apa-apa ya, nanti bisa nonton di Netflix, ya. Sedikit promosi. Dia pastinya tidak komat kamit, tetapi dia berdoa di hadapan raja. Rekan-rekan sekalian, Nehemia ketika raja bertanya kepadanya, dia tidak menjadi panik, dia tidak reaktif atau asal bicara yang keluar dari pikirannya. Tetapi dia peka terhadap apa yang menjadi waktu Tuhan. Dia peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya tujuan Nehemia tidak lahir dari ambisi pribadi. Tujuannya untuk memulihkan kembali tembok Yeriko. Memulihkan kembali akan tembok Yeriko lagi ya, tembok Yerusalem ya. Tembok Yerusalem dan gerbang-gerbangnya itu bukanlah dari ambisinya pribadi. Tetapi itu berasal dari beban ilahi yang Tuhan berikan kepadanya. William Wilberforce adalah seorang politisi atau anggota parlemen dari Inggris yang hidup di abad ke-18. Selama dia menjadi anggota parlemen, salah satu yang dia perjuangkan itu adalah memperjuangkan pembebasan budak. Memperjuangkan penghapusan perbudakan yang waktu itu terjadi di Inggris. Dalam sebuah jurnalnya, William Wilberforce menuliskan demikian. Allah yang Maha Kuasa telah menempatkan di hadapanku 2 tujuan besar, yaitu penghapusan perdagangan budak dan pembaharuan moral. Dia bertahun-tahun memperjuangkan akan hal ini dan berulang kali usahanya itu mengalami penolakan dan gagal. Namun oleh karena ini adalah satu perjuangan yang bukan ambisi pribadi, ya, tetapi lahir dari doa dan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang ia tulis
di dalam buku hariannya itu, dalam jurnalnya itu. Akhirnya perbudakan di Inggris pun dapat dihapuskan. Lifter sekalian, di antara kita mungkin masih ada yang studi, ada yang sedang membangun karir, membangun rumah tangga, ya. Tadi Ibu Ruth ya, panggilnya Ibu karena sudah jadi ibu. Ibu Ruth sedang bergumul dengan mengasuh anak yang masih bayi. Ada yang sedang berbisnis, ada yang memulai pelayanan. Lifter sekalian, janganlah kita mengacu kepada apa yang ingin kita capai. Janganlah kita memikirkan keuntungan apa yang bisa kita peroleh dari segala sesuatu yang sedang kita kerjakan. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apakah yang Kau kehendaki untuk aku lakukan? Dan setiap kali kita mengambil tindakan, marilah kita bertanya kepada Tuhan atau kepada diri kita sendiri. Apakah keputusan itu sudah lahir dari doa kita? Adakah keputusan-keputusan itu lahir dari pergumulan kita bersama dengan Tuhan? Dan ketika Tuhan belum menjawab setiap seruan doa kita, adakah kita dengan sabar, dengan peka, terus menunggu sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan? Lifter sekalian, tujuan yang kedua yang bagaimana yang Tuhan kehendaki adalah tujuan yang diwujudkan dengan berani dan bergantung kepada Allah, bergantung kepada anugerah Allah. Kita sudah melihat di ayat-ayat yang saya bacakan tadi bahwa Nehemia adalah seseorang yang berdoa. Namun dia tidak hanya berdoa dan tinggal diam saja. Kita bisa melihat bahwa dia pun mengambil tindakan yang berani dan tindakan yang jelas. Kita boleh melihat di ayat ke-6, ayat ke-7, dan ayat ke-8 bagaimana dia meminta secara spesifik. Kepada raja, di ayat ke-6 dia meminta izin untuk boleh melakukan apa yang menjadi rencananya. Dan kemudian di ayat ke-7 dia juga meminta surat otoritas ya, agar dia bisa melewati daerah-daerah dan bupati-bupati yang dilewati daerahnya kembali ke Yudea, ya, kembali ke Yerusalem, itu memberikan izin kepadanya. Dia juga secara spesifik meminta sumber daya, yaitu berupa kayu dari hutan milik raja di ayat ke-8. Nehemia tahu dengan jelas apa yang dia minta. Dia tahu kemana dia harus pergi dan dia tahu apa yang dibutuhkannya. Dan lifter sekalian, yang menjadi kunci daripada seluruh bagian ini adalah ayatnya yang ke-8a, di mana dia berkata, dan raja mengabulkan kepadaku permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dia tidak berkata bahwa oleh karena ideku yang cemerlang, karena persuasiku, cara ngomongku ya yang luar biasa, raja menerima akan apa yang menjadi usulannya, proposalnya begitu. Namun di sini dikatakan oleh karena tangan Allahku yang murah yang melindungi aku. Kata tangan Allah di sini melambangkan anugerah Allah yang besar, kuasa Allah seperti yang kita nyanyikan tadi, ya, yang besar dan campur tangan Tuhan di dalam peristiwa ini. Dia menyadari bahwa ketika usulannya itu diterima oleh raja, itu bukan oleh karena dirinya sendiri, oleh kemampuannya sendiri, tetapi karena anugerah Allah yang terjadi. Anugerah Allah yang diberikan kepadanya.
anugerah Allah yang kepadanya dia bergantung. Dari Nehemia kita belajar bahwa pekerjaan Allah tidak hanya membutuhkan kesalehan, maaf itu sedikit salah ketik ya, kesalehan rohani, tetapi juga keberanian di dalam dan strategi yang nyata di dalam mewujudkannya. Pekerjaan Allah tidak hanya butuh kesalehan rohani, tetapi juga membutuhkan keberanian dan strategi. Saya mengajak kita boleh melihat klip berikut ini. Ada suaranya? Nggak keluar suaranya ya, nggak apa-apa. Baca aja teksnya ya. Bisa ulangi sekali lagi? Tolong. Nggak keluar suaranya ya. Nggak ada, nggak apa-apa deh. Kita lihat lewat teksnya aja ya. Nanti saya ceritakan ceritanya. Ya. Nah, oke. Ya. Jadi rekan-rekan, ketika Columbus ya berhasil menemukan benua Amerika, ya, dan kemudian dia kembali ke Eropa, ya. Di situ orang-orang berkata, waduh, ya, kalau kayak Columbus gitu aja kita juga bisa, ya, kita naik kapal, ya, berlayar kemana dia, ke barat ya kalau nggak salah ya, ke barat. Ya, bukan Tom Samcong ya, ke barat ya, sama ke baratnya. Ke barat pasti nyampe ke benua Amerika itu. Ya. Mendengar olok-olok daripada orang-orang, ya, Columbus nyantai, gitu ya. Kemudian diambil sebuah telur, ya. Kemudian dia tanya, coba nih, siapa yang bisa mendirikan telur ini? Nah, ya, satu orang nyoba, dua orang nyoba, ya, nggak ada yang berhasil. Kemudian ketika tidak ada yang berhasil, apa yang Columbus lakukan? Dia ambil telur itu, dia tekan supaya hancur ujungnya dan telur itu berdiri. Apa reaksi orang-orang? Ya, kalau gitu saya juga bisa, ya. Tetapi Columbus berkata, kalau kamu tahu dan kamu katakan bisa, kenapa kamu tidak melakukannya? Rekan-rekan, seringkali kita punya visi, kita punya misi, ya. Tuhan memberikan sesuatu impresi di dalam hati kita. Tetapi kadang kita gagal untuk mewujudkannya. Karena visi itu hanya ada di dalam kepala kita. Visi itu menjadi khayalan karena tidak menjadi nyata. Visi dan misi yang ada itu perlu kita wujudkan. Ketika ada tantangan di dalam mewujudkannya, adakah kita mau menaruh iman kita ke dalam tangan Tuhan? Dan ketika kita mempersiapkan itu semua, ya, ketika kita berpikir itu belum sempurna tetapi Tuhan mengatakan jalan, adakah kita mau mentaatinya? Saya tidak tahu apakah visi, apakah misi, apakah sesuatu impresi yang Tuhan letakkan di dalam hati rekan-rekan. Apa yang sedang saudara-saudara doakan. Jangan hanya didoakan saja, tapi wujudkanlah itu dalam hal yang nyata. Jika kita sudah gumulkan itu di hadapan Tuhan. Rick Warren, seorang hamba Tuhan, seorang penulis, pernah mengatakan, you are not an accident, you are a part of God's redemptive
design. Kamu bukanlah suatu kebetulan, kamu adalah bagian dari rencana penebusan Allah. Melalui pernyataan ini, Rick Warren ingin mengingatkan bahwa keberadaan setiap kita bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian yang bermakna dalam rencana Allah, yang tujuannya adalah memuliakan Allah, memulihkan dunia, dan juga menyelamatkan dunia. Pertanyaannya adalah, maukah kita memenuhi akan rencana Allah itu? Adakah kita mau menyerahkan diri kita menjadi taat dan mengikuti rencana Allah? Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Kristus sudah mati bagi kita. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dan Paulus mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Melalui apa yang Paulus katakan ini, kita diingatkan kembali bahwa Kristus menebus kehidupan kita. Bahwa Kristus memberikan kehidupan kepada kita agar kita memiliki kehidupan yang penuh dengan tujuan. Tujuan yang memuliakan Allah. Pertanyaannya adalah, adakah kita menggumulkan tujuan apa yang Tuhan sudah tempatkan di dalam kehidupanmu? Dan ketika kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup itu, adakah kita mau taat dan mengikuti rencana Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di bulan pertama tahun 2026 ini, kembali kami diingatkan bahwa keberadaan kami bukanlah sebuah kebetulan. Ada maksud Tuhan menciptakan kami, menempatkan kami di dunia, bahkan menempatkan kami di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk boleh terus menggumulkan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami. Dan ketika kami menemukan maksud Tuhan itu, sesungguhnya Tuhan menolong kami untuk boleh melihat tujuan hidup kami. Dan ketika hari ini Tuhan ada di antara umat-Mu yang sedang bergumul dengan tujuan hidup mereka. Ada yang sedang menyusun rencana untuk kehidupan ke depan. Baik kehidupan studi, kehidupan karir, pekerjaan, usaha, bisnis, ataupun kehidupan berkeluarga. Adakah setiap kami Tuhan datang kepadamu, memohon petunjuk dari Engkau, memohon tuntunan daripada Tuhan. Dan ketika tuntunan itu jelas Tuhan, adakah kami mau taat? Adakah kami mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bukan sekedar apa yang menjadi pengetahuan kami, pengalaman kami, tetapi justru apa yang Tuhan kehendaki. Disitulah agar kehidupan yang penuh dengan tujuan, kehidupan yang memuliakan Tuhan, itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami akan menghampiri meja perjamuan. Kiranya melalui perjamuan ini kami diingatkan kembali maksud Tuhan datang ke dunia untuk menebus kami, dan bagaimana kami bertanggung jawab untuk kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kehidupan yang sudah Tuhan tebus, kehidupan yang seharusnya memuliakan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.